Halo Sobat Geospasial. Waduh, ngeri banget tuh. Perkenalkan, kami Five. Udah lihat kan yang baru saja terjadi pada video tadi? Itulah yang biasa kita sebut dengan tsunami. Jadi, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai apa sih itu tsunami dan bagaimana terjadinya tsunami. Dan gak lupa juga dong bagaimana yang harus kita lakukan kalau terjadi tsunami. So, let's get to the explanation. Secara singkatnya, bisa kita pahami bahwa tsunami juga bisa diartikan dengan gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh pergerakan di dasar laut. Secara etimologis, tsunami berasal dari bahasa Jepang, di mana kata su berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami adalah gelombang tinggi yang merambat dengan cepat ke daratan dan menyapu semua hal yang dilewati. Tahu nggak sih, sebenarnya tsunami itu bukan sebuah ombak yang independen, yang berupa satu gelombang saja, tetapi sebuah rentetan gelombang yang terjadi secara berkala. Itulah maka beberapa orang juga menyebutnya gelombang pembunuh. Sebenarnya tsunami itu udah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu di Cina. Sobat Geospasial udah tahu belum gimana proses terjadinya tsunami? Nah, berikut ini adalah penjelasan gempa yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempa bumi bawah laut yang disebabkan karena subduksi, yaitu terbenamnya satu lempeng bumi ke bawah lempeng lain yang mengakibatkan patahan. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba dan menyebabkan gempa bumi. Karena adanya gempa bumi ini pula keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai yang menyebabkan tsunami. Sumber pergerakan ini bisa jadi karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Letusan gunung berapi di lepas laut. Pergerakan masif yang terjadi di dasar laut, seperti longsor yang terjadi di dasar laut. Atau juga bisa jadi jatuhnya meteor di lepas laut dan mengakibatkan gelombang yang besar. Mitigasi bencana tsunami adalah serangkaian sistem yang dibuat untuk mendeteksi tsunami dan memberi peringatan dini untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Sebelum terjadi, membuat tempat berlindung tahan gempa, ketahui cara melakukan evakuasi mandiri, pahami status peringatan dini. Siaga. Tinggi tsunami diperkirakan ada di kisaran 0,5 meter hingga 3 meter. Pemerintah diharapkan dapat mengerahkan warga untuk evakuasi. Waspada. Tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter, walau kecil, warga tetap diminta untuk menjauhi pantai atau sungai. Tetap tertib dan tidak melebih-lebihkan keadaan. Mengembangkan sistem pemantau agar selalu siap menghadapi bencana. Saat terjadi, 1. Jika Anda berada di sekitar pantai dan terasa guncangan gempa bumi dan disusul air laut surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi. 2. Jika Anda sedang berada di perahu atau kapal di tengah laut, kemudian Anda mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan arahkan perahu atau kapal mendekat ke pesisir pantai. 3. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan segera turun ke tempat yang rendah, karena gelombang tsunami bisa jadi tidak datang sekali. Bisa jadi gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. 4. Jika tsunami terjadi pada saat Anda sedang menyetir kendaraan, segera keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. 5. Segera mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang atas penyebaran informasi tentang tsunami.
Penting untuk tidak mempercayai berita dengan sumber yang tidak jelas kebenarannya. 6. Utamakan keselamatan terlebih dahulu, tinggalkan barang yang tidak perlu dan menghambat Anda dalam melakukan evakuasi diri. Selanjutnya, Anda bisa memastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal pada saat pergi ke tempat evakuasi. Jika bisa, ajaklah tetangga atau kerabat Anda untuk menyelamatkan diri bersama. Setelah terjadi, 1. Pastikan Anda telah memperoleh informasi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir dari BMKG. Informasi dapat melalui TV nasional, radio daerah, ataupun pengumuman di sekitar Anda. 2. Jauhi area yang tergenang, karena kemungkinan terdapat kubangan atau adanya kontaminasi dari zat-zat yang berbahaya. 3. Jauhi area terdampak yang rusak atau banyak puing-puing. Kemungkinan adanya benda-benda tajam dapat melukai Anda. 4. Jauhi jaringan instalasi listrik dan pipa gas. 5. Hati-hati saat memasuki gedung, karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada pondasi bangunan. 6. Jika Anda terluka, dapatkan perawatan di pos kesehatan terdekat. 7. Periksalah ketersediaan makanan dengan hati-hati. Makanan yang telah terkontaminasi air genangan tsunami bisa jadi sudah tercemar dan tidak layak konsumsi. 8. Berikan bantuan P3K pada korban luka ringan dan panggil bantuan. Mintalah pertolongan evakuasi jika terdapat korban dengan luka serius. 9. Jika rumah Anda dinyatakan masih layak huni, bersihkan rumah dari sampah yang terbawa gelombang tsunami dan menjernihkan sumber air bersih. 10. Segera membangun tenda pengungsian apabila keadaan rumah sudah tidak memungkinkan untuk dihuni atau kembalilah ke tempat pengungsian.